تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumawan. Saya lahir di Kabupaten Pacitan 6 Juni 1976. Saya masuk Islam Jamaah pada tahun 1993. Gimana ceritanya kok bisa masuk Islam Jamaah? Itu bisa masuk karena tahu kalau pengajiannya di Islam Jamaah itu ngajinya tertib seminggu 3 kali, terus katanya diajarin mengaji Quran hadis secara mangkul. Kalau mangkul itu ilmunya sah, kalau tidak mangkul gak sah. Jadi di luar Islam Jamaah itu ilmunya tidak mangkul. Waktu itu usia berapa Pak masuk Islam Jamaah? Saya masuk Islam Jamaah umur sekitar keluar SMP, masih SMP kelas 3, SMP kelas 3. Ketika SMP masuk, apa yang Bapak rasakan perbedaan antara Islam Jamaah dengan Islam pada umumnya? Dulu kan gak begitu mengenal agama di luar Islam Jamaah, jadi taunya Islam itu ya di Islam Jamaah itu. Sampai akhirnya baiat? Sudah baiat 2 kali. Pertama baiat tahun 1995, baiat sama Pak Abdul Dhohir. Di mana? Di Pondok Pesantren Wali Barokah di Kediri. Waktu itu dari pengurus Pacitan berarti? Iya, dari pengurus Pacitan. Yang kedua? Yang kedua baiat di Masjid daerah Sukoharjo Selatan. Tahun ya setelah pergantian Amir itu. Imam yang ketiga? Iya, imam yang ketiga. Dapuan yang Bapak jabat di Islam Jamaah dulu? Dapuan saya sebagai tim pembangunan dan sekretaris organisasi di. Tugasnya ngapain itu Pak? Itu saya waktu di dapur tim itu saya dinonaktifkan pada tahun 2015. Alasannya? Alasannya gak tertib ikut musyawarah ke kelompok. Apa yang membuat Bapak ragu atau janggal dengan ajaran Islam Jamaah di tahun berapa? Bagaimana ceritanya? Keraguan saya setelah itu ulama 3 di maklumat diumumkan di daerah-daerah, di kelompok, terus saya mulai ragu-ragu dengan Islam Jamaah. Kenapa ya kok ulama yang disekolahkan ke Masjidil Haram, ke Mekah, kok dinonaktifkan, terus jamaah dilarang tanya ilmu, dilarang belajar ilmu gitu. Setelah itu apa yang Bapak lakukan? Nah, setelah saya ragu-ragu, saya buka-buka YouTube, buka itu HP, terus tahu YouTube Ribat Akli Salim itu, terus saya mencari ke sana, ke Tawangmangu. Nah, setelah saya tanya ke sana, terus saya mulai sudah nggak ikut kajian ke kelompok, nggak sambung ke kelompok. Nah, setelah saya nggak pernah sambung kelompok, nah imam kelompok itu mencari saya, kenapa nggak mau mengaji lagi gitu. Terus jawaban saya,
saya sudah nggak mau ikut ngaji lagi di Islam Jamaah. Setelah itu apa yang terjadi di kelompok? Setelah itu di kelompok tidak ada masalah apa-apa, sudah para pengurus-pengurus kelompok itu ya sudah biarkan keluar gitu. Berarti diumumkan atau tidak Pak di kelompok nama jenengan? Nah, masalah itu nggak tahu diumumkan atau tidak. Jadi setelah saya keluar ya dibiarkan saja. Ada yang bilang wis biarlah keluar, nanti tidak mempengaruhi yang lainnya gitu. Waktu itu di daerah mana Pak? Di daerah Sukoharjo Selatan. Seberapa banyak yang hijrah waktu itu? Belum ada, cuma saya sendiri dan keluarga dan anak istri. Setelah itu bagaimana agar tetap kuat ketika hijrah sendirian? Nyari teman atau gimana? Itu nyari teman hijrah. Terus ya itu dibilangin sama itu adminnya di Fathul Aklis, kalau di daerah Bayat Klaten itu sudah banyak yang hijrah. Terus saya mencari ke sana. Sampai ke sana? Iya, saya mencari ke Klaten. Bertemu siapa di sana? Bertemu Mas Huri, Mas Kembar itu. Terus setelah banyak tahu yang hijrah banyak, apa yang Bapak rasakan? Ya, yang saya rasakan ya biasa saja, ya enggak seperti di Islam Jamaah dulu. Jadi teman semakin banyak, teman-teman yang ada di kajian-kajian sunnah itu semakin banyak. Jadi setelah keluar dari Islam Jamaah itu banyak teman. Rasa hati ketika sudah keluar dari Islam Jamaah gimana Pak? Nah, rasa hati ya senang, ya makin senang, nggak ada yang ngatur-ngatur lagi, nggak ada yang kalau nggak ikut pengajian ya nggak ada yang nyari-nyari seperti dulu. Boleh diceritakan perbedaan antara ajaran Islam Jamaah dengan ajaran Islam pada umumnya? Kalau di Islam Jamaah itu ya merasa tertekan, Kalau di Islam, kenapa merasa tertekan? Tertekan ya kalau waktu yang namanya sambung itu, kalau nggak berangkat ya sambung itu apa? ya sambung untuk itu loh, hadir pengajian wajib hadir kan, ngaji wajib hadir, kalau nggak hadir kan dosa gitu. Kalau di Islam pada umumnya nggak hadir ya nggak apa-apa gitu, cuma itu. Ajaran yang lain kayak sholat itu gimana Pak? Kalau sholat, masalah sholat ya biasa lah, maksudnya. Jamaah sholat di makmum orang lain gimana? Kalau Islam Jamaah makmum orang lain ya, orang Islam yang bukan golongannya, makmum kepada Islam yang bukan golongannya. Iya, gimana itu? Itu ya kalau Islam Jamaah ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh, kan apa itu, kalau orang luar Islam Jamaah itu kan Islamnya kan itu nggak sah katanya di Islam Jamaah. Yang sah itu hanya Islam Jamaah, karena Islam Jamaah itu punya amir gitu, punya imam ya. Imamnya di mana Pak? Imamnya ya di Kediri sana. Pernah baiat kepada beliau Pak? Ya sudah 2 kali itu. imam kedua dan imam ketiga itu sudah baiat. Kalau ajaran surat taubat menurut Bapak gimana? Ya, kalau surat taubat ya menurut saya nggak pernah nulis surat taubat kok. Dikasih surat taubat nggak pernah nulis kok. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak mau lah, dosa saya apa? Nggak tahu dosa saya apa kok disuruh taubat, itulah punya dosa apa? Saya nggak merasa dosa kok. Kebiasaan mereka yang Ramadan harus nulis surat taubat, menurut Bapak gimana? Menurut saya ya nggak mau menulis. Dikasih surat tobat itu ya saya bawa pulang aja, masukkan ke tas, nggak saya urusin, nggak saya nulis, nggak pernah saya nulis surat taubat. Kalau secara dalilnya menurut Bapak taubat kepada imam itu betul nggak Pak? Ya nggak betul, itu salah. Tobat ya cuma kepada Allah.
Kalau merasa berdosa sama Allah ya taubatnya sama Allah. Sedangkan di Islam Jamaah gimana Pak proses tobatnya? Kalau di Islam Jamaah kan harus menulis surat taubat, terus disaksikan kepada Bapak Imam gitu. Adapun untuk infak persenan tiap bulan bagaimana menurut Bapak? Ya kalau dulu ya setor terus ya, infak persenan terus dulu. Kenapa? Itu tanda sambungnya jamaah kepada Bapak Imam. Kalau nggak persenan itu kan katanya kan bukan jamaah. Yang jamaah itu yang tertib infak persenannya gitu. Mulai nggak persenan waktu kapan? Ya itu waktu mau keluar itu, jadi terus saya nggak infak persenan langsung keluar. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2021. Baik. Setelah Bapak keluar dari Islam Jamaah, apa yang Bapak terima dari lingkungan yang lama? Kalau lingkungan yang lama ya biasa saja. Kalau lingkungan ya semua orangnya ya baik-baik saja. Kalau ketemu gimana Pak? Ketemu sama itu teman-teman yang lama Islam Jamaah itu. Iya. Kalau ketemu sama yang Islam Jamaah itu ya ada yang nggak mau nyapa, terus yang baik ya ada, yang mau menyapa dulu ya ada. Jadi tergantung orangnya itu. Kalau setelah hijrah, Bapak merasakan sholat di masjid umum atau kalau dulu sholatnya nyari-nyari, itu gimana Pak? Ya kalau sudah keluar dari Islam Jamaah itu ya sholat di masjid mana-mana masjid ya tenang ya enak gitu. Kalau dulu? Kalau dulu ya nggak enak. Kalau dulu ya ini suci enggak ya, ini najis enggak ya gitu. Kalau dulu kalau nggak ada masjid Islam Jamaah itu. Kalau Jumatan dulu gimana Pak? Ya dulu kalau Jumatan ya mencari. Kalau bepergian itu ya mencari mana yang ada Islam Jamaah. Kalau dulu Pernah nggak Pak sampai nggak nemu gitu? ya nggak pernah mencari ya tetap nemuin, karena di wilayah Sukoharjo ini kan ya banyak Islam Jamaah kan banyak. Kalau sekarang Jumatannya gimana Pak? Kalau sekarang ya Jumatnya ya bebas kemana-mana, ke masjid. Yang penting masjid ya terus ikut Jumatan gitu. Kalau menurut Bapak anggapan tuduhan pengurus orang yang keluar dari Islam Jamaah itu deblek, hidupnya sengsara itu gimana Pak? Menurut saya itu ya setelah saya keluar dari Islam Jamaah itu ya biasa saja kok, nggak ada terus perasaan terus ekonominya terus apa berkurang terus itu nggak ada ya, biasa saja itu. Temannya semakin banyak kok, terus masalah kerjaan itu ya banyak yang manggil. Berarti itu hanya tuduhan atau gimana Pak? Menurut Bapak? Ya kalau menurut saya itu ya cuma tuduhan menakut-nakuti supaya tetap di Islam Jamaah, supaya nggak keluar dari Islam Jamaah gitu.